Ya, salam semua. Selamat datang kembali ya di Zoom Tema Adonai. Dan pada hari ini kita kembali lagi di Sabtu ya, menuju di pengajaran yang terakhir kita di Zoom Tema Adonai, yaitu belajar bahasa Ibrani. Dan kali ini temanya adalah Metros Flexionis ya, sama dengan hambanya Toa. Namun sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu acara kita dengan berdoa. Mari kita setengah hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, sehingga kami kembali akan diajar oleh hamba-Mu, Bapak Ritonga, dengan bahasa Yunani. Semoga apa yang kami pelajari nanti mampu membuat kami semakin dekat pada Engkau, ya Tuhan, mampu menginspirasi kami untuk semakin menghayati setiap firman yang Engkau katakan di dalam Alkitab, ya Tuhan, dan mampukan juga kami sebagai seorang murid memahami setiap pengajaran yang diberikan oleh hamba-Mu, Bapak Erikson, sertai selalu beliau, tuntun beliau dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya, amin. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat bentar ya, profil singkat dari beliau. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Channel Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikianlah profil singkat dari beliaunya ya. Kita sapa beliau. Ya, shalom abahnya, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Suatu anugerah yang besar bagi kita boleh belajar malam ini. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita hingga saat ini. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ada sebagaimana ada sekarang ini. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Yang mana beberapa minggu terakhir ini kita sudah belajar mengenal aksara Ibrani dan kita sudah belajar mengenai Nikut, yang mana Nikut itu adalah untuk vokalisasi aksara Ibrani ya Bapak Ibu ya.
Terus kita sudah belajar membaca ya, dengan membubuhkan nikut ya, sehingga dalam membaca kita lebih gampang karena sebenarnya bahasa Ibrani, aksara Ibrani itu semuanya terdiri dari aksara konsonan ya, tanpa vokal. Jadi ada vokalisasi namanya nikut ya. Dan kita sudah belajar nikut dan sehingga kita belajar membaca seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan saya akan share screen untuk melanjutkan pelajaran kita ya Bapak Ibu. Dan sambil kita mengulang ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya. Ini pelajaran kita ya. Saya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu. Untuk aksara Ibrani ya. Aksara Ibrani dengan paleo ya, gematrianya ya. Dan ini sangat penting ya. Karena ini menyangkut nanti kalau kita sudah memahami ini akan menyangkut kepada eksegesis ya, eksegesis pardes ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu untuk memahami eksegesis atau penafsiran nanti kita tidak terlepas dari paleo ini ya, dari paleo gematria untuk memahami nanti kita mengenai intertekstualitas tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Alef ya. Alef itu dilambangkan dengan kepala sapi ya. Kepala sapi itu menunjuk suatu kekuatan atau kuasa seperti itu ya. Terus ada Bet, itu dilambangkan dengan paleonya adalah seperti rumah, gate atau kemah. Dan Gimel itu ada Lamet. Gimel itu kaki unta ya Bapak Ibu ya, seperti kaki unta. Sedangkan Dalet itu seperti pintu kemah ya. Jadi seperti pintu kemah dia. Terus He seperti tangan perangkat ya. Pap itu adalah pasak atau paku. Jain itu adalah suatu alat atau senjata begitu ya Bapak Ibu ya, atau cangkul ya, seperti cangkul ya. Terus ada head. Head itu seperti pagar atau dinding ya, pembatas ya. Jadi pagar atau memagari ya. Ada tet itu seperti keranjang ya. Tet itu seperti keranjang. Ada yod. Yod itu lengan ya, seperti lengan ya Bapak Ibu ya, dia dilambangkan dengan lengan. Sedangkan ada kap. Kap ini seperti tangan terbuka ya. Telapak tangan atau tangan terbuka seperti ini Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Itu kap ya untuk paleonya. Sedangkan lamet itu seperti tongkat. Tongkat itu menyangkut tongkat kekuasaan atau tongkat gembala ya. Ada mem. Mem ini seperti riak air ya untuk paleonya. Terus ada nun. Nun itu seperti apa ya, benih atau ular ya, ular. Terus ada samek ya. Samek itu seperti sandaran atau duri ya. Bisa seperti gambar duri atau sandaran kursi ya, Bapak Ibu ya. Terus ada ain. Ain itu mata ya. Ain dilambangkan dengan mata atau paleonya mata. Sedangkan P itu seperti mulut ya, seperti mulut ya. Jadi P ya. Terus ada sade ya. Sade itu sebagai suatu hasrat atau tujuan ya, angka ya. Terus ada kof ya, matahari di sebelah matahari di belakang kita yang mau terbenam seperti itu ya. Terus ada res ya. Res itu kepala ya Bapak Ibu ya. Kepala orang laki-laki, seperti kepala orang laki-laki. Sedangkan sin itu seperti gigi seri ya, di depan gigi seri. Dan yang berfungsi nanti menghancurkan atau mengunyah ya. Terus ada tap ya. Tap itu dua tongkat silang atau tanda ya. Atau tanda seperti itu ya. Jadi ini perlu kita pahami nanti Bapak Ibu, ketika nanti kita menemukan satu kata dan kita dibubui dengan aksara paleo, nanti bisa kita menerka maksudnya seperti itu ya. Dan ada nilai gematria
ya. Seperti misalnya angka 1 itu untuk alef ya. Untuk untuk yod itu 10, sedangkan untuk tab itu 400. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita melanjutkan ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah hafal ya Bapak Ibu ya. Aksara alef bit ibrit yang terdiri 22 gitu ya. Ada alef, bet, gimel, dalet, he, pap, jain, het, tet, yod, kap, kap sopit ya, lamet, mem sopit, nun sopit, syamek, ain, pe sopit, syade, sade sopit, kop, res, sin, ta. Ya Bapak Ibu ya. Yang mana ada beberapa 2 kali pembunyian ya. Bapak Ibu ya. Kita ulangi. Untuk bet yang tanpa dagis dia pe, sedangkan yang ada dagis dia jadi be. Ya. Sedangkan kap tanpa dagis dia kh ya. Sedangkan ada dagesnya atau titik di tengah ini namanya dages itu kah ya. Untuk pe tanpa dages dia jadi f ya untuk kata panta, sedangkan p ada dagesnya dia p untuk kata papa ya. Sedangkan tap ini bisa dia s dan t ya. Yang ada dagesnya t, tanpa dages dia bisa s. Ini kita belajar mengenai dialek Askenasi ya. Dialek Askenasi dia membunyikannya s begitu ya. Terus ada pap ya. Pap, ada pap titik di atas itu nanti matres leksionis namanya UO. Sedangkan pap yang titiknya di tengah ya untuk U ya. Terus ada shin titik di kiri ya, kiri atas S, sedangkan titik di kanan SH atau SY ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita sudah belajar beberapa kata latihan ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah belajar mengenai hirik, sere, dan kita sudah belajar nikut segol ya. Segol. Oke, kita melanjutkan. Nikut surek ya, surek ya, atau suruk atau nikut buts ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan belajar res, sin, tap, kap, sama bet ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan, untuk nikut suruk atau surek, dia titiknya 3 ya, menyamping ya Bapak Ibu ya. Jadi titiknya 3 menyamping begitu ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Itu kalau res dibubuhi dengan suruk, dia jadi bacaannya jadi ru, begitu ya. Jadi res dibubuhi dengan suruk, dia bacanya ru. Shin dibubuhi dengan suruk, bacanya su. Tap dibubuhi dengan suruk, bacanya tu, ya. Kubut atau kof dibubuhi dengan suruk, bacanya ku, ya. Bet ya, ada titik di tengah berarti be, dibubuhi dengan suruk bacanya bu ya. Sedangkan alef ya, alef yang dibubuhi dengan suruk dia jadi u ya Bapak Ibu, yang mana alef ini adalah silent ya. Jadi dia berbunyi sesuai dengan nikut yang dibubuhi kepadanya begitu ya. Terus yang kedua, kubuts ya, kubuts ya. Kubuts, di mana kubuts itu adalah tap dengan titik di tengah. Ini ya Bapak Ibu ya, titik di tengah ini. Jadi res dibubuhi dengan kubuts, dia jadi bacanya ru ya. Sedangkan sin dibubuhi dengan kubuts, bacanya su. Begitu ya. Sedangkan tap dibubuhi dengan kubuts, bacanya tu ya. Kop dibubuhi dengan kubuts, bacanya ku ya.
Bet dibubuhi dengan kubuts bacanya U ya. Sedangkan alef ya dibubuhi dengan kubuts ya, dia bacanya jadi U ya. Sama dengan ain ya. Ain nanti kalau dibubuhi dengan kubuts juga dia bacanya U ya. Ain di mana ada dua aksara dalam Ibrani yang silent ya. Yang pertama alef, yang kedua ain ya Bapak Ibu ya. Ingat ya. Jadi ain kalau dibubuhi dia dengan kubuts atau surek dia jadi U, vokal U. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Dia kita belajar mengenai kubuts dan suruk atau sureks ya Bapak Ibu ya. Oke, kita melanjutkan. Ya, kita baca ya. Kita membaca ya, belajar membaca ya, mempraktekannya. Dari yang kita pelajari, yang pertama ada kamats, itu ada patah, ada segol, ada sere, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar ya, membaca. Yang pertama, ini ada samek ya. Samek dikasih dikasih suruk ya, ini suruk ya, titik 3 menyamping, itu jadi bacanya su ya. Sedangkan kap ya, kap dikasih patah, dia bacanya ka ya. Sedangkan res tanpa dibubuhi nikut dia jadi r ya. Jadi sehingga bacanya ini adalah jadi sukar ya. Jadi bacanya jadi sukar ya. Dari samek ya, samek dibubuhi dengan kubuts ya. Maaf ya kubuts, terus ada kap ya, ada dages ya. Kalau ada dages dia jadi ka ya, dan tambah res ya, jadi bacanya sukar. Sukar itu artinya gula ya, tar. Jadi K ini bisa berubah jadi G ya. Nah, misalnya NG kan dia jadi eng ya, sama dengan eng ya. Jadi sama. Jadi kata sukar, sugar itu asalnya dari bahasa Ibrani ya, yaitu gula ya, Bapak Ibu ya. Terus kata kedua ya, ada samek ya, dikasih tadi apa? Suruk ya. Terus kop dikasih dengan ini kita untuk O ya, untuk O dan tap ya. Jadi dia bacanya jadi sukot ya. Jadi sukot ya. Ini yang tadi untuk nikut ya, nikut O ini ya. Dia ada titik di atas, sedangkan yang di bawah adalah untuk suruk ya, Bapak Ibu ya. Untuk O ya, untuk U ya. Jadi kalau ada pap seperti ini untuk U ya. Ini nanti matriks leksionis ya, kita pelajarin lebih dalam nanti di sesi berikutnya. Sedangkan pap titik di atas itu untuk O ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia bacanya samek dikasih suruk ya, dia bacanya su, sedangkan kop dikasih dengan o jadi ko, jadi bacanya jadi sukot ya, sukot ya. Jadi sukot itu satu hari raya Sukot ya, hari raya besar dalam salah satu hari besar dalam bahasa Ibrani ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga ya, ada samek. Ini samek ya. Ini ada suruk ya, kubuts ya. Terus samek ya. Jadi dia bacanya sus ya. Sus ya. Ini samek. Ini ada suruk
dan sus gini ya. Jadi bacanya sus ya. Artinya adalah kuda ya Bapak Ibu ya. Kuda ya. Jadi gampang Bapak Ibu ya. Dengan bantuan nikut kita lebih gampang membacanya. Terus kata keempat ya. Kata keempat ada Gmail ya, Gmail ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya sebentar mengenai yang nikut ya Bapak Ibu ya, supaya lebih supaya ingat kembali. Sebentar. Oke. Nikut yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, kita ulangin ya supaya masuk ke sana. Ini ada kamats ya, seperti ini kamats. Ada patah ya untuk vokal A ya, untuk vokal A ya. Jadi kamats dengan patah dia untuk vokal A ya Bapak Ibu ya, A. Dan Bapak Ibu ingat untuk nikut ini dia bukan sekedar saja untuk vokalisasi dalam aksara Ibrani, tapi dia nanti berfungsi kepada grammar ya, penggunaan dalam grammar ya. Jadi kenapa kamats dan pakai ini jadi A, terus penggunaannya di mana, nanti kita belajar di grammar ya. Terus yang kedua ada segol ya. Segol itu seperti titik 3 seperti tandanan anggur begitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan seret titik 2 ya, itu untuk vokalisasi ya Bapak Ibu ya. Terus ada spa ya, ini nanti kita pelajarin. Spa ini namanya E pendek atau nanti spa silent atau moving spa. Nanti kita pelajarin lebih lanjut lagi mengenai ini ya. Terus ada hirik ya. Ingat hirik untuk I. Ada hirik yod ya untuk I juga. Tapi ini juga ada fungsinya nanti ya. Ini adalah matres leksionis ya Bapak Ibu ya. Jadi hirik titiknya di bawah ya. Biasanya kalau I dalam Latin titiknya di atas begitu ya. Tapi kalau untuk Ibrani titiknya di bawah begitu ya. Terus ada holom ya. Holom titiknya di atas. Nah, ini terbalik ya Bapak Ibu ya. Untuk holom dan holom pap dia untuk O ya Bapak Ibu ya. Holom ya untuk O. Terus ada kubuts yang akan kita pelajari ini ya titik 3 dan ada suruk ya. Suruk pap titiknya di tengah ya. Ada pap titiknya di atas untuk O atau holom, ada titiknya di tengah dia untuk U atau suruk. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk vokalisasi dan vokalisasi atau nikudim ini bukan sekedar vokalisasi saja, nanti ke tahap berikutnya dia berfungsi sebagai grammar, penentu dalam grammar dan instruksi pembacaan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini mengingatkan supaya kita lebih memahami nanti ya mengenai suruk ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini suruk ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Terus kata keempat ya, yang ini ya. Ini ain ya, ini ain ya. Yang mana ain dan alef itu adalah silent ya. Ain dan alef adalah silent. Jadi dia akan dibunyikan sesuai dengan nikut yang mengikuti atau nikut yang dibubuhi padanya seperti itu. Ini ada vokalisasi nikut, ini ada kolom pap ya Bapak Ibu ya. Jadi ain dikasih kolom pap, dia jadi bacanya u ya, suruk ya. Untuk Gmail dikasih kamats, dia jadi ga ya. Sedangkan H ini tanpa nikut ya, dia jadi he, ha, ke, ha ya. He jadi ha.
Jadi bacaannya jadi uga, atau juga bisa dibaca uga ya, karena he ini adalah lemah ya. He ini lemah, jadi sering diucapkan, sering tidak diucapkan seperti itu ya. Sehingga dalam berbahasa atau mengucapkan dalam eh, verbal atau pengucapan perkataan sering tidak diucapkan ya. Tapi dalam penulisan dia harus dibubuhi ya. Tapi dalam ucapan sering dia tidak diucapkan karena H itu adalah lemah ya. Jadi ini uga ya, artinya adalah kue ya atau kue bolu ya. Perhatikan ada ain ya, ain dikasih dengan suruk ya. Jadi u. Ya Bapak Ibu ya. Ini jadi U ya. Terus ada gimel dikasih kamats jadi ga ya. Tambah he jadi uga. Begitu ya. Terus kata berikutnya ada sin ya. Ada sin. Kalau sin titiknya di atas itu jadi dia SH ya Bapak Ibu ya. Sin dikasih suruk ya. Suruk ya, ini suruk ya. Ini jadi bacaannya jadi su ya. Sedangkan lamet ya, ini lamet dikasih patah jadi bacanya la ya. Mem ya, ini mem dikasih hirik yot ya. Hirik ini hirik yot ya. Hirik yot ya. Jadi mi ya. Akhirannya dengan tap ya. Jadi dia dibaca menjadi sulamit ya. Ini ya. Sulamit ya. Sulamit itu adalah gadis sulam ya. Yang dimana dalam toko Kidung Agung ya. Sulamit ya. Jadi ini Sulamit ini yang digodain oleh Raja Salomo ya. Tapi sayang Sulamit ini tidak mau ya Bapak Ibu ya. Sehingga dia dijulukin sebagai Hawa ya, Hawa yang tidak mau tergoda seperti itu ya, atau dilambangkan sebagai gereja yang tidak mau tergoda dengan hal-hal yang duniawi begitu ya. Sulamit ya. Jadi Sulamit ini untuk perempuan, tapi kalau untuk laki-laki dia Salomo ya Bapak Ibu ya, Salomo ya. Kalau nanti kita belajar mengenai apa namanya itu stem atau akar kata atau sores ya, nanti ini satu sores ya. Jadi ada sin, lamet, mem, itu ya Bapak Ibu ya, Salomo ya. Jadi ini dari asal katanya atau soresnya ini sama. Salomo dan Sulamit itu akar katanya atau soresnya sama ya. Untuk Sulamit perempuan, Salomo itu adalah untuk laki-laki. Dan itu nanti berhubungan ke kata salom. Salom ya, salom ya. Salom juga sin, lamet, mem ya, salom ya, damai ya. Jadi dari situ Bapak Ibu ya, ketika kita nanti belajar mengenai sores, dari sores itu nanti terbentuk beberapa kata ya, dan dari situ kita nanti lebih banyak lagi memahami ya hubungan Salom, Salomo, Yerusalem seperti itu ya. Nanti kita sampai ke sana ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus kata berikutnya ya, ada tap ya. Tap dikasih kolom ya, kolom pap ya, ini kolom ya. Kalau kolom itu O ya Bapak Ibu ya, ini ada kolom pap ya. Terus ada res dikasih kamats ya. Jadi dikasih ke ya. Jadi tap dikasih kolom bacanya to, res dikasih kamats bacanya ra, diakhirin dengan he. Jadi bacanya adalah Torah atau dibaca Torah gitu ya. Kenapa? Karena he ini adalah lemah begitu ya. Jadi nggak terlalu dibunyikan. Kecuali nanti dia di belakangnya ini ada head ya. Jadi dia lebih ditekankan ke H atau KH begitu ya.
Tapi kalau he, dia sering tidak dibunyikan ya. Torah artinya adalah Taurat atau hukum Musa ya. Jadi Bapak Ibu, Torah yang dimaksud Torah itu adalah kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Jadi Torah itu adalah 5 kitab Musa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 5 kitab Musa. Jadi Torah itu 5 kitab Musa ya. Baik Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ya. Ya Bapak Ibu ya dalam belajarnya ya. Oke, saya hapus dulu. Kita akan lanjut ya. Torah. Oke. Oh, ini tadi Torah ya. Terus kita lanjut kata berikutnya ya. Yang ini ya Bapak Ibu. Ada bet ya. Bet dikasih kolom. Ini kolom ya. Perhatiin ini ada titik di sini. Ini kolom ya. Terus ada kop dikasih segol. Ini segol ya. Bet dikasih dibubuhi dengan kolom, bacanya jadi bo ya. Kop dikasih dengan segol, bacanya ke ya atau ke ya. Terus akhirannya res ya. Jadi bacanya adalah boker ya. Boker artinya pagi ya Bapak Ibu ya, pagi ya. Jadi kalau orang Israel menyebut selamat pagi itu boker top gitu ya. Boker top, top itu baik ya. Boker top ya, selamat pagi ya gitu ya. Terus kata berikutnya ya. Ini ada mem ya. Ada mem ya Bapak Ibu ya. Ada mem, ini ada kolom ya. Perhatiin ini ada kolom ya di sini ya. Terus ada sin ya. Sin titiknya di sini ya. Sin ini ya. Nah, titiknya di kanan berarti SH. Mem dikasih kolom, dia bacanya mo ya. Terus ada shin dikasih segol, bacanya se. Terus di akhirannya ke ya. Jadi bacanya adalah Mose ya, Mose ya. Mose artinya adalah Musa ya Bapak Ibu ya. Terus kata berikutnya. Ini ada pe ya. Ada pe, perhatikan ada titiknya di tengah ini dages ya. Dikasih segol ya, jadi bacanya p. Ini ada samek dikasih patah, bacanya sa, terus akhirannya het ya. Jadi dia dibaca pesah. Pesah artinya pasca ya, Passover ya. Pesah. Oke. Oke, lanjut untuk kata berikutnya. Ada bet dikasih kamats, bacanya ba. Terus red dikasih kamats, bacanya ra. Terus a, alep. Alep ini silent ya, silent. Jadi kalau dia tidak dibubuhi dengan nikut, dia adalah silent atau tidak dibunyikan, tapi tetap ditulis. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bacanya jadi bara. Nah, bara menciptakan ya. Dia telah menciptakan atau orang ketiga tunggal laki-laki bentuk past tense begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kita lanjutkan ya. Terus ada res ya. Dikasih dengan kolom. Ini kolom ya. Jadi bacanya ro. Ini alef ini silent ya, jadi tidak dibaca, jadi dia baca ro. Terus ada shin ya, shin. Jadi dia bacanya shin ya, ros ya. Ini jadi bacanya ros ya. Terus ada he ya. Ada shin, ada kamats, nun, ada kamats,
sama he, jadi dia bacanya jadi hasana. Ini hasana ya. Jadi bacanya hasana. Jadi artinya jadi baca seluruhnya adalah Ros Hasana ya, tahun baru ya. Jadi Ros Hasana itu tahun baru ya. Ros itu artinya res ini ya, dari kata res ini ya. Res ini itu yang kepala ya, kepala. Jadi tahun kepala atau tahun pertama, tahun utama seperti itu ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Ros Hasana itu adalah tahun baru ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sehat dulu. Oke. Sebentar ya. Oke. Oke. Kita praktek membaca ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti untuk lebih dalam lagi kita nanti membacanya setelah ini ya Bapak Ibu ya. Tapi ini saya apakan dulu ya, saya teruskan dulu. Nanti untuk tanya jawab nanti kita di sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Saya lebih cepat ya. Nanti kita latihan ini. Untuk nomor 1 ini ada suruk ya, suruk ya, suruk ya. Oh ini suruk ya. Jadi bacanya dia jadi ini alef silent dikasih suruk dia jadi u ya. Ini ada shin, jadi bacanya jadi us ya. Jadi bacanya dia us begitu ya, us. Ini ada pe ini ada dages ya. Jadi dia transliterasinya p ya, p ya. Ini ada kubuts, jadi o. Ini kop tanpa dages, dia jadi bacanya tadi ada pe dengan u, dengan q. Jadi u, begitu ya. Terus ada kop ya, ada kop ya, ini kop. Terus ada suruk ya, suruk ya. Ini tadi kubuts, suruk, ini suruk ya. Jadi dia bacanya ini q ya, tambah u ya, jadi ku, ditambah l, jadi bacanya jadi kul ya. Ini bacanya jadi kul ya. Ini ada head ya, head dikasih dengan suruk, jadi u ya, u tambah lamet, jadi bacanya jadi ku, cool, begitu ya. Terus ada bed ya, dikasih suruk tambah tab ya, dia jadinya nanti jadi bacanya ini bed ya, ada dages jadi be ya, be. Ini ada suruk kasih u ya, jadi ini ada tab ya, jadi transisinya adalah put, begitu ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Terus ada kata res ya, res ya, res, ada suruk ya, jadi res, ada suruk jadi u. Ini apa? Dalet ya, dalet jadi rut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi gampang ya Bapak Ibu ya. Nanti kita latihan di sesi berikutnya Bapak Ibu ya. Ini sekilas pemaparan. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti jangan lupa bertanya. Tetap apa nanti ya setelah pengumuman ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 2 ada ini sin, bacanya ini hirik yot, jadi bacanya jadi sip, begitu ya. Sip ya. Ini ada sade, ada hirik yot, jadi bacanya sit ya. Ini ada ain, ain itu silent ya. Ada kubuts, ya ada kubuts jadi u. Ini ada shin, di titik di kiri jadi S ya Bapak Ibu.
Jadi bacanya jadi usa, ya, usa. Ini ada bed, ya, ada ini holom, holompap, ya. Ini ada holompap, ya. Jadi bacanya bu. Jadi bacanya jadi bus. Begitu ya. Gampang ya. Terus ada ain, ya. Alef, maaf, alef. Dikasih kata. Jadi dia a. Ini ada tap dikasih patah, tet, ya, maaf, tet. Ini tet, ini tap, ya. Tet, tap, ya. Dikasih patah ta, jadi bacanya atap, ya. A, ta. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada kop, ya. Ada tap, ya. Kop ini ada titik di atas itu kolom, ya. Kolom, ya. Ada kolom, berarti O. Berarti bacanya jadi kat, ya Bapak Ibu ya. Kat. Nah, oke. Baik, gampang Bapak Ibu ya. Jadi kita teruskan ya. Oke, kita masuk ke sopit ya. Ini adalah sopit ya. Sopit ya. Sopit. Ya nanti Pak Rinaldi nanti sebentar ya Pak Rinaldi kita jawab ya Bapak. Oh ini kita sopit ya. Ini sopit ya. Konsonan sopit adalah konsonan yang hanya digunakan untuk akhir kata. Aksara ini tidak diletakkan di depan atau di tengah kata. Ingat ya, selalu diletakkan di akhir kata. Ya, di akhir kata. Bapak Ibu, zaman dulu aksara Ibrani, aksara Yunani itu zaman itu tidak ada spasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada spasi sama sekali gitu ya. Sehingga bagaimana membedakan kata-kata itu gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada spasi. Jadi kalau kita misalnya kalau mungkin dalam bahasa Indonesia itu kan tidak ada spasi dan tidak ada konsonan juga, maaf, vokal juga gitu ya. Tidak ada vokal juga. Sehingga kalau kalau bisa saya tulis ya seperti ini, misalnya ini ya, SY, MKN, ya, NS. Seperti ini dulu. Yang mana kalau dalam bahasa Indonesia kita sekarang jadi bacaannya jadi saya makan nasi. Seperti itu. Dan zaman dulu itu seperti ini penulisannya. Baik itu aksara Ibrani maupun Yunani seperti ini. Tidak ada spasi. Jadi bagaimana bisa membedakan spasi? Jadi ada sopit seperti ini ya. Ada sopit. Dan dalam dalam Yunani juga gitu. Memang tidak ada sopit, dia hanya sopit di Yunani itu hanya samek gitu ya, samek. Sigma, maaf sigma ya, sigma gitu dia atau sigma gitu ya. Kalau dia di belakang jadi seperti C gitu ya, itu. Jadi itu. Jadi dulunya tidak ada spasi seperti itu ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu untuk sopit ini ada di belakang satu kata ya. Seperti kap sopit ini misalnya kata bak ya atau KH bisa KH ini dari kap ya dari sini ya kap dan kap sopit ya. Ini kap sopit. Tapi kalau dia ada titiknya kap dia dan kap sopit dia menjadi K ya. Ini kalau nggak ada titiknya jadi KH gitu ya. Ini ya KH. Terus mem ya. Mem sopit ya. Ini mem sopit. Dia misalnya kata alam.
Memnya itu jadi mem sopit seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mem. Kalau mem biasa kan di depan sama di awal itu seperti ini ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Mem itu seperti ini ya. Itu mem di awal dan di tengah. Tapi kalau dia di belakang, dia penulisannya seperti ini. Ya, kita sudah belajar menulis beberapa minggu yang lalu ya. Mem sopit, dia satu goresan ya. Kalau mem depan dia dua goresan. Satu, dua ya. Sedangkan mem sopit satu goresan. Satu, dua. Ya. Terus nun. Nun ya, ada nun sopit ya. Nun seperti apa? Nun itu nun seperti ini ya, nun. Tapi kalau dia nun sopit, kakinya dipanjangin ya. Nun ya, nun sopit, kakinya dipanjangin ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya, nun sopit ya. Terus ada pe ya, ada pe sopit ya. Penulisannya kalau p ini dari sini ya, pe gitu ya. Sedangkan p sopitnya dia kakinya dipanjangin. Nah, begitu ya. Pe asalnya dari pe ya, dari pe. Nah, ingat kalau ada titik dia jadi pe untuk kata papa, sedangkan tanpa titik atau tanpa dages dia jadi f ya, seperti ini f ya Bapak Ibu ya. Terus ada sade ya, sade sopit ya. Ini dari asalnya dari sini ya Bapak Ibu ya, sade ya. Sade. Tapi kalau sade sopit kakinya dipanjangin. Nah, yang enggak ditekuk lagi begitu ya. Jadi ada yang dipanjangin ya, kecuali mem ya, kecuali mem ini ya. Semuanya kakinya dipanjangin. Dari kap, jadi kap, sopit dipanjangin. Dari nun ya, dari nun, kakinya dipanjangin. Terus p juga, kakinya dipanjangin, begitu ya. Jadi itu gampang mengingatnya begitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada sade, dari sade ya, gini, terus kakinya tinggal dipanjangin untuk sade sopit, begitu ya. Dan sade sopit ini hanya digunakan di akhir saja ya, akhir kata ya, akhir kata saja. Tapi kalau dia di awal dan di tengah, dia menggunakan biasa, begitu ya. Jadi ada bedanya. Jadi kalau dalam bahasa Arab gitu ya, kalau ada yang disambung dia kepotong gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia ada yang misalnya dia hanya ada yang berdiri sendiri, tidak boleh disambung baik di awal dan di tengah begitu ya. Ada yang disambung, misalnya shin gitu ya. Misalnya sin ya, seperti gini ya. Gitu ya. Tapi kalau dia disambung jadi ini ya. Disambung dengan apa gitu. Jadi yang di sininya potong seperti itu ya. Dan dalam bahasa Aramaik juga seperti itu ya. Seperti sama dengan bahasa Arab ya. Kalau dia aksara ada yang disambung itu ada yang kepotong ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani tidak. Kenapa? Karena dia tidak disambung begitu ya. Jadi dia berdiri sendiri begitu. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Kapsopit ya, kapsopit. Kapsopit konsonan normalnya adalah kap atau KH pada awal dan tengah kata. Konsonan normal kap di tengah seperti syakap ya, syakap ya. Konsonan kap di awal dan tengah kata ini ya. Ini kap dia di sini di awal dan di tengah dia sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di awal dia di tengah, ingat kap itu sama ya, di awal dan di tengah. Tapi kalau dia di akhir untuk kata elek atau lak gitu ya, dia jadi seperti ini ya. Jadi ini seperti
seperti lak, misalnya lak ya. Nah, dan memang Bapak Ibu untuk kop ya, untuk kop biasanya untuk kop di akhir itu ada titik ini. Ini spa ya, spa silent ya. Ini spa ya. Ini. Jadi dia untuk di akhiran untuk khusus cup dia selalu ada ini ya Bapak Ibu ya. Cup sopit atau cup kadang ditulis dengan 2 titik di dalam spa ya, ini ya spa. Bentuk ini tidak dibunyikan atau dibunyikan sebagai huruf mati. Atau dalam apa ya, untuk suku kata tertutup seperti itu ya. Suku kata tertutup ya. Terus misalnya seperti contoh kata ini ya, ini barak. Barak ya. Jadi barah ya. Artinya berkat ya. Dari bed rest cup ya, bed rest cup ya. Ini cup sopit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk kata bara ya ada cup ya, jadi dia cup sopit. Kakinya dipanjangin ya. Kadang Anda menjumpai aksara cup sopit ini dengan vowel kamaks di dalam seperti ini ya. Ada juga nanti Bapak Ibu kita temukan ini bentuk ini dibunyikan KH ya. Kenapa KH? Karena tidak ada titik dages gitu ya. Kalau ada di titik dages dia jadi K gitu ya. Seperti kata Eloheka, Eloheka, Eloheka ya, Allahmu. Jadi biasanya K itu Anda gitu ya. Eloheka ya. Lo he K ya. Ini ada K ya. Nah, ya, kap. Eloheka ya begitu ya. Jadi dia Allahmu atau Allah Anda seperti itu ya. Jadi K. Tapi kalau dia tidak ada, kalau dikasih dia spa seperti ini tadi ya, ada spa, dia jadi KH. Begitu ya, KH. Kenapa KH? Karena tidak ada dages. Seperti itu ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Oke, memsopit ya. Memsopit seperti ini juga ya Bapak Ibu ya. Memsopit ya ini ya. Matsa untuk kata matsa ya. Kata matsa itu mem biasa ya. Somer dia di tengah juga mem biasa. Tapi konsonan mem diletakkan di akhir kata seperti mem dia jadi seperti ini ya. Jadi alef mem ya. Jadi dia mem bukan mem ginian lagi gitu ya. Kenapa? Karena dia di akhir ya. Jadi dia memnya gini ya. Mem sopit ya. Seperti banin ya. Tra dari kata ben ya. Ben dari kata ben ini. Jadi dia putra. Putra ya. Putra, banin atau bani kalau dalam bahasa pakai bani Israel, putra Israel ya. Jadi dia mem ini di akhir saja. Terus nun ya, nun di awal dia ini seperti ini, di tengah juga seperti ini, tapi ketika dia di akhir dia kakinya panjang untuk kata amen ya, kata amen ya. Amen ya. Jadi dia di akhir dia nun ya, nun sopit ya. Untuk kata ben ya, untuk kata ben juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ben ada ini segol ya. Ini nun ya, nun ya. Jadi nun. Kalau kop tadi seperti ini, kalau nun dia seperti ini ya. Ininya bedanya di sini. Ini panjang untuk kop.
ininya tidak ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. P ya, untuk P ya. Oke, untuk P ya. P ya. Kalau dia di awal, P-nya seperti ini untuk kata pala. Ini ya. Tapi kalau dia untuk di akhir, dia jadi seperti ini ya. Kanap. Kanap itu sayap ya. Jadi K, na, jadi P ya. Ininya jadi di apa ini? Pesopit ya. Up. Up itu hidung ya. Up hidung ya. Hidung ya. Terus untuk sade ya, sade ya, untuk sade. Untuk di awal dia sama, di tengah juga sama, tapi kalau di akhir dia jadi sade sopit. Untuk kata erets ya. Ini alef ya. Ini ada segol, ini ada res, ini ada segol, re, jadi ada sade, erets. Erets itu bumi ya, erets ya, ini ya, TS dia sade. Nah, untuk kibuts ya, kibuts ini pemukiman Yahudi ya, ini ada sade ya, jadi dia sade sopit, ada kop ya, ki, ada bet, maaf bet, ada suruk ya, ada sade, sade sopit. Jadi kibuts ya. Kibuts artinya ada pemukiman ya, pemukiman pertanian di negara Israel ya. Jadi namanya kibuts gitu ya. Jadi pahami ya Bapak Ibu bagaimana penggunaan sopit ya. Jadi kita sudah belajar mengenai sopit ya. Ada mem sopit, p sopit, sade sopit ya. Ada nun sopit ya, kap sopit, p sopit ya. Kita sudah belajar cara penggunaannya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pelajaran ke sesi tanya jawab dan latihan. Saya akan kembalikan ke Bapak Agus, Pak Moderator. Nanti setelah pengumuman nanti baru kita tanya jawab. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Erikson atas pembelajarannya. Terlebih dahulu kita akan lihat pesan-pesan yang akan disampaikan oleh silakan. Ya, baik Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik. Dimulai dengan besok Bapak Ibu hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Seperti biasa di hari Minggu, di Sema Adonai ada ibadah online, yaitu di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah online kita ini akan dipimpin oleh Ibu Heni sebagai liturgisnya. Dan yang membawakan lagu-lagu pujiannya adalah Ibu Murni ya dari Jerman. Dan untuk tema khotbah ibadah kita, ia adalah penghinaan yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija MTH. Selanjutnya, masih di hari yang sama, hari Minggu, akan ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah kelas Bible Study kelompok tumbuh bersama di ibu-ibu di Jerman. Dan untuk kelas ini kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan dan sudah masuk seri yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi untuk kelas ini diadakannya setiap awal bulan ya di minggu pertama. Jadi sebulan sekali. Dan untuk tema dari kelas ini adalah sejarah zaman hakim-hakim dan ini sudah masuk part yang keempat. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Ibu Alida Nur MD Demin. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai
yang diadakan setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain channel Cahaya Firman ini, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Silakan. Terima kasih sekali ya Pak. Ya, ya. Ya Pak Erikson, mungkin kita angkat satu penanya dulu ya Pak ya. Setelah itu nanti kita mungkin akan akhiri kelas ini. Seperti itu ya Pak Erikson. Baik, seperti itu juga boleh, atau lebih baik nanti setelah kita tutup nanti ada tanya jawab sambil latihan. Mungkin kita angkat dulu Pak Rafli 1 kali, setelah itu kita uh, ke acara selanjutnya. Ya silakan Pak Rafli. Silakan Ya, Pak selamat Rafli. malam, Pak Wilson ya. Ya, selamat malam Pak Rafli. Itu tadi mengenai apa? Mengenai titik 3 di bawah, itu kan tadi dijelaskan kubus sama suket Pak ya. Ini ada juga titik 3 di bawah, tapi 2 di atas, 1 di bawah lagi, kan itu disebut segol. CW-nya itu kapan kira-kira Pak penggunaan antara segol dengan CW itu bedanya di mana Pak? Kalau 2 titik kan juga bisa juga disebut kan Pak? Ya, baik Pak Rafli. Seperti yang biasa kami sebutkan di depan ya, bahwa untuk ngikut dia bukan sekedar dia vokalisasi saja, tapi dia nanti menyangkut ke grammar atau ke identifikasi kata. Misalnya nanti kalau ada kamat patah, itu merujuk kepada kata kerja ya. Tapi kalau ada patah kamat, dia ke kata sifat. Nanti penggunaannya sere dengan segol itu nanti kita lanjut di grammar, begitu Pak Rafli. Oh ya, oke Pak. Ya. Sudah cukup jelas ya Pak Rafli ya. Ya, jelas ya. Terima kasih. Oke, karena kita waktunya juga terbatas, mungkin Pak Erikson bisa kasih konklusi dan tutup dengan doa Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu buat pertemuan kita malam ini. Tapi tetap stay Bapak Ibu, kita akan ada tanya jawab dan latihan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan tutup ya. Satu hal dalam pembelajaran ini Bapak Ibu ya, memang ini suatu bahasa yang baru sama sekali bagi kita, tapi cara untuk menjadi menjadi familiar atau menjadi akrab bahasa ini, salah satunya adalah kita sering mendengar dan mendengar, atau sering latihan dan latihan, sehingga nanti ini menjadi familiar atau menjadi akrab bagi kita, sehingga kita akan menyenangkan ya. Seperti teman yang baru kita kenal, kalau kita sudah sering ketemu, sering menyapa, kita akan akrab, itu jadi menyenangkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita tutup dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar Tuhan Yesusku bahasa Ibrani, yang adalah bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, yang kami pelajari Bapa, supaya kami lebih mendalami, lebih memahami makna yang terkandung dalam firman-Mu. Sehingga lewat itu Bapa, kami semakin kagum, semakin hormat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini.
Kau memberkati semua hamba-hambamu yang hadir malam ini dalam pembelajaran ini, baik itu lewat Zoom atau streaming. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, kiranya Tuhan yang memampukan semua hamba-hambamu dalam belajar, sehingga semakin cinta akan kebenaran-Mu Bapa. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Kau memberkati semuanya, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ritonga ya. Kita tadi yang telah dikasih tahu oleh Pak Ritonga, kelas kita masih akan berlanjut. Buat teman-teman yang masih ada di YouTube ya, bisa bergabung di link di bawah ini ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.